lagi dengan saya Yaya Serlia Arifah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai team building dan komunikasi yang efektif. Langsung saja yuk masuk ke videonya. Nah, sebelumnya nih saya mau nanya, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih kegagalan komunikasi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas produk? Jadi gini loh teman-teman, kegagalan komunikasi dalam organisasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan penurunan kualitas suatu produk. Nah, komunikasi yang tidak efektif ini dapat terjadi antara pimpinan dengan karyawan, atau antara bagian produksi, maupun antar perusahaan dengan pemasok bahan baku. Nah, kegagalan komunikasi dapat menyebabkan penurunan kualitas suatu produk karena informasi yang disampaikan itu tidak jelas, terlambat, atau salah dipahami oleh karyawan. Hal ini dapat membuat proses produksi tidak berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa dampak yang dihasilkan dari kegagalan komunikasi ini cukup besar. Nah, yang pertama itu adalah kesalahan dalam memahami instruksi kerja, sehingga produk tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, yang kedua adalah kurangnya koordinasi antar bagian, seperti produksi dan quality control yang menyebabkan kesalahan tidak segera diperbaiki. Nah, yang ketiga adalah terjadinya pekerjaan ulang yang membuang waktu dan bahan baku. Nah, yang keempat adalah keterlambatan penyampaian masalah, sehingga cacat produk ini terus berulang. Dan yang terakhir adalah menurunnya produktivitas karyawan akibat kebingungan dan konfliknya dalam tim. Dengan demikian, komunikasi yang efektif itu sangat penting untuk menjaga kualitas suatu produk, meningkatkan efisiensi kerja, dan yang pastinya adalah memastikan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis perusahaan yang berhasil menerapkan team building dalam meningkatkan mutu. Di sini saya mengambil perusahaan Kopi Kenangan. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan Kopi Kenangan? Nah, Kopi Kenangan ini merupakan salah satu perusahaan minuman lokal Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dan berhasil melakukan ekspansi bisnis hingga ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam membangun kerjasama tim yang efektif untuk menjaga mutu produk dan pelayanannya. Dalam konteks Kopi Kenangan, penerapan team building ini terlihat melalui koordinasi yang terstruktur antar barista, kasir, super share outlet, bagian operasional, hingga manajemen pusat. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi yang saling terintegrasi untuk memastikan kualitas produk tetap konsisten. Oke, selanjutnya adalah team building. Nah, team building ini merupakan proses pengembangan kerja antar individu dalam organisasi guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dalam operasionalnya, setiap anggota tim ini dituntut mampu berkoordinasi secara cepat dan tepat, terutama saat melayani pelanggan dalam jumlah besar. Apabila terjadi kendala seperti kesalahan pesanan atau keterlambatan pelayanan, komunikasi yang baik ini memungkinkan masalah dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Kopi Kenangan juga membangun budaya kerja Serving with Heart yang menekankan pelayanan sepenuh hati, sikap saling menghargai, dan kerjasama tim. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pelatihan rutin kepada karyawan terkait standar operasional prosedur atau SOP, pelayanan pelanggan, pengendalian kualitas, serta komunikasi kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar mutu perusahaan. Dampak penerapan team building ini terhadap mutu perusahaan yaitu menjaga konsistensi kualitas produk di setiap cabang, meningkatkan efisiensi proses operasional, mengurangi kesalahan dalam pelayanan dan penyajian, mempercepat penyelesaian masalah operasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Oke, baik, selanjutnya adalah solusi untuk meningkatkan kerjasama tim dalam organisasi yang mengalami konflik. Konflik dalam organisasi merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama tim apabila tidak dikelola dengan baik. Komunikasi yang baik ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu menemukan solusi bersama. Selanjutnya, organisasi perlu mengidentifikasi akar permasalahan untuk mengetahui penyebab konflik, baik yang berasal dari perbedaan pendapat, pembagian tugas yang tidak jelas, maupun masalah interpersonal.
Setelah penyebabnya diketahui, pimpinan dapat mengambil langkah penyelesaian yang tepat. Pimpinan di sini memiliki peran penting sebagai mediator yang netral dalam menyelesaikan konflik. Mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama. Selain itu, perlu dilakukan penegasan kembali peran dan tanggung jawab setiap anggota tim agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Organisasi juga dapat mengadakan kegiatan team building untuk memperkuat hubungan kerja, meningkatkan rasa saling percaya, serta menumbuhkan semangat organisasi. Dengan penerapan komunikasi yang efektif, mediasi yang tepat, serta penguatan kerja yang efektif, konflik dapat dikelola secara konstruktif, serta produktivitas organisasi dapat meningkat kembali. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali guys.